kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Puluhan penyintas gempa Palu masih menempati zona merah. KPU Kota Palu menetapkan Yojo dan Dei sebagai maskot. Nelayan Teluk Palu keluhkan kurangnya tangkapan ikan. Penampakan sapi yang berkeliaran masih dijumpai di Kota Palu. Salah satunya seperti di tempat pengelolaan akhir Kawatuna. Pada Kamis pagi, beberapa sapi masih terlihat di sekitar area pembuangan sampah untuk mencari makan. Padahal, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah memasang plang peringatan larangan melepaskan hewan ternak. Sepertinya aturan itu masih sulit untuk diindahkan. Dinas Lingkungan Hidup terus menghimbau para pemilik hewan ternak sembari mencarikan solusi untuk bisa menyediakan lahan pakan bagi hewan-hewan ternak di Kota Palu. Melepaskan ternaknya di TPA, tapi kemudian pada saat pembuangan ada beberapa masyarakat yang melakukan aksi untuk penahanan mobil armada kita untuk membuang sampah di lokasi di luar TPA. Dan itu kemarin saya sudah ingatkan untuk tidak lagi dilakukan. Dan kita berharap bahwa peternak-peternak ini bisa melakukan pengembalaan yang baik, dan juga kami dari pemerintah juga akan memfasilitasi untuk kemudian menyiapkan pakannya, dan juga kemudian kita berharap masyarakat juga siap untuk menyediakan lahan untuk dikandangkan. Kita akan fasilitasi untuk pembuatan kandang yang baik dan kemudian pakan yang baik juga untuk ternak-ternak kita. Ya, harapannya supaya jangan sampai nanti, ya mohon maaf, ternak-ternak ini makan bukan makanannya. Meski demikian, keberadaan sapi-sapi yang berkeliaran di area TPA itu mulai berkurang. Hal itu dikarenakan larangan tegas gencar dilakukan pihak pemerintah. Tak jarang, sapi-sapi itu juga membadati jalanan yang tentu saja mengganggu pengguna jalan, termasuk arus keluar masuk armada pengangkut sampah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ratusan umat Buddha di Palu merayakan Hari Trisuci Waisak di Vihara Karunadipa pada Kamis pagi. Para umat Buddha terlihat dengan penuh hikmat mengikuti rangkaian peribadatan puja bakti Trisuci Waisak yang dipimpin oleh Bante. Hari Raya Waisak bagi umat Buddha merupakan hari yang amat penting, memperingati 3 peristiwa penting yang dialami Sang Guru Agung Buddha Gautama, di mana hari kelahiran, pencapaian kesuksesan atau pencerahan, hingga hari di mana Sang Buddha mangkat atau meninggal dunia terjadi di hari Waisak. Tak lupa, peringatan hari Waisak tahun ini juga mengangkat tema memperkokoh persatuan dalam keberagamaan. Nah, tema pada kesempatan ini pun memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Jadi dengan adanya tema itu kami Sangha Terawan Indonesia mengharapkan bahwa kita di Indonesia sebagai umat Buddha tentunya secara intern juga banyak perbedaan. Nah, perbedaan itu mari kita perkokoh dengan saling menghormati, saling menghargai, dan setelah kita kokoh di dalam, mari kita saling menghormati dengan agama sahabat agama lain yang ada di muka bumi ini. Rangkaian Hari Trisuci Waisak akan terus berlanjut. Seperti puja bakti detik-detik Trisuci Waisak pada malam harinya ditandai dengan kebaktian dan meditasi. Selanjutnya juga akan ada malam seni yang akan digelar pada hari Sabtu dan Atami Puja pada Kamis mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.
3 penumpang perahu terbalik di perairan Tabo, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, akhirnya ditemukan Jumat pagi. Namun sayang, ketiga penumpang asal Sulawesi Tenggara bernama Hamka, Arman, dan Yahya Kurniawan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sanksi unik diberikan pihak Polda Sulawesi Tengah terhadap 5 anggotanya yang melakukan pelanggaran indisipliner. Ya, berbeda dengan sanksi pada umumnya, kali ini kelima anggota polisi diberi hukuman mengenakan rompi berwarna merah bertuliskan khusus pada bagian belakang. Kebijakan pemerintah memberlakukan sistem kelas rawat inap standar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai diterapkan sejumlah rumah sakit di Indonesia. Di Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu pun sudah mulai menerapkan program tersebut meskipun secara bertahap. Puluhan warga yang menamakan diri Aliansi Petisi Palu Donggala melakukan aksi bagi-bagi masker menyoroti persoalan debu imbas dari tambang galian C Selasa pagi. Aksi bagi-bagi masker itu dilakukan di Jalan Poros Palu Donggala, tepatnya di Jembatan Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Penyidik Kejaksaan Negeri Donggala menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi air kemasan PDAM Uelino Donggala Selasa malam. Keempat tersangka masing-masing berinisial I, ML, P, dan DB. Kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Informasi tadi mengakhiri rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.